Assalamualaikum. Umur manusia itu bisa ditilik dari berbagai pendekatan ya. Kalau para ahli kedokteran dan biologi itu membedakannya jadi dua lah gitu. Pertama dibilang umur kronologis atau umur kalender, dan kedua umur biologis. Kalau umur kronologis, umur kalender ya udah. Kalau lahirnya 1924, sekarang 2024 ya berarti umurnya 100 gitu aja. Cuma lebih penting dari itu umur biologis. Dia menggambarkan seberapa efisiennya sel-sel dan segenap organ biologis di tubuh kita berfungsi dan melakukan healing peremajaan. Dan berbeda dengan umur kronologis yang maju aja terus secara konstan, umur biologis ini bisa maju dengan kencang, bisa maju dengan rata-rata, dan bisa juga maju dengan pelan, bahkan bisa mundur. Itu sih teorinya menurut para ahli longevity atau umur panjang. Yang udah sering mantau kanal sini mestinya udah tahu, jadi ini nggak usah diperpanjang lagi. Kalau yang masih belum paham konsepnya, silahkan aja googling sendiri, kambing googling. Gimana sih caranya ngukur umur biologis? Yang kekinian ini ada beberapa pendekatan, belum semuanya sahih, tapi kira-kira inilah yang saat ini lumayan populer. Cara pertama ini agak main-main ya, dengan timbangan pintar smart scale, banyak tuh dijual di toko online. Cara kedua dengan survei atau wawancara, bisa online, bisa offline. Cara ketiga yang lebih serius pakai tes darah atau cek cornerstone tertentu, dibilangnya ini phenotype aging, umur berdasarkan pola-pola tipe-tipe darahnya. Cara keempat, ukur panjang telomer, intinya ingin mengecek integritas genetik. Dan cara kelima, DNA methylation dengan mengecek jam epigenetik, ini biasanya dibilang functional age testing gitu. Akurasinya seperti apa? Izin ini teaser pendek dulu ya. Di tataran dunia, metode yang nomor 4 dan nomor 5 itu dianggap paling menjanjikan tuh oleh para pakar untuk menjadi alat pengukur umur biologis, yaitu diukur fungsional dari sel-sel di tubuh kita. Tapi ini di Indonesia belum terlalu populer. Saya pernah ngobrol tuh dengan beberapa dokter ilmu kedokteran. Mereka bilang dengan cukup optimis di Indonesia mestinya sudah ada juga lab yang bisa meraktekin metode pengukuran umur biologis sesuai standar kelas dunia yang tadi itu, pengecekan telomer dan DNA methylation. Tapi itu mereka jawabnya agak ragu-ragu tuh, karena besar kemungkinan yang seperti itu belumlah tersedia untuk layanan publik masyarakat luas. 2 tahun yang lalu seperti itu jawabannya, kalau sekarang walau alam. Logika dasarnya, ahli-ahli penuaan itu ya, seberapa tuanya atau seberapa mudanya kita, itu ditentukan oleh kualitas hidup di level sel dan molekul pada organ-organ serta jaringan tubuh kita. Intinya tuh ya, yang nomor 4 dan nomor 5 tadi itu, mengukur integritas genetik atau mengecek jam epigenetik itu disebut functional age testing tadi ya. Karena langsung mengukur berfungsinya sel-sel itu setara rata-rata orang umur berapa. Kalau sel-selnya berfungsi seperti orang umur 20-an, ya berarti umur biologisnya setara orang umur 20-an kayak gitu. Makanya ini dipandang paling akurat. Yang agak akurat juga itu yang nomor 3, periksa darah. Kelak bisa akurasinya mendekati yang nomor 4 dan nomor 5. Kalau pemeriksaan yang jelimet sekali, rumit sekali, itu pastinya bisa ya. Atau bahkan melebihi akurasi yang nomor 4 dan 5, tapi jadinya tidak praktikal dan bakalan mahal nggak buku. Yang ingin disasar itu ya, kayak orang meriksa buah durian atau buah apel atau mangga gitu deh. Cuma lihat ujung-ujungnya, cornerstone-nya, oh ini mangga matang di pohon nih, langsung ketahuan. Bisa nggak sih kayak gitu? Mestinya bisa. Beberapa pakar cukup optimis, dan sekarang bahkan mulai ada juga yang nyediain situs online untuk masuk-masukin beberapa marka saja, dan dia nanti bisa hitungin umur biologis kita. Habis ini nanti kita bisa ulas. Cuma kalau secara umumnya yang ngecek cornerstone dari blood work atau profil darah kita, ini masih perlu pembuktian-pembuktian terkait akurasinya dibandingin sama yang nomor 4 dan nomor 5 tadi. Di sisi peristilahannya, kalau yang akurat tadi dibilang functional age testing, yang ngecek lewat marka-marka darah ini disebut phenotype age testing. Berikutnya, kalau yang nomor 2, pakai wawancara atau survei, sebetulnya kalau beneran jujur dan cermat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya, itu juga bisa lumayan akurat. Tapi ini kan tricky ya. Contoh trikinya tuh gini, kalau saya sekarang ditanya, gimana kualitas tidur? Bagus sih insya Allah, kejaga. Tapi itu sekarang, kalau dulunya pas umur 30-40-an tahun, hancur-hancuran. Nah, jadi mesti gimana tuh diformulasikannya? Susah kan? Kamu ngerokok apa enggak? Kalau ditanya gitu. Oh ya saya ngerokok berat banget. Ya rokok vape, cerutu, lisong, semua gue isep. Nah, sejak kapan? Wah, baru sebulanan ini sih. Dulunya nggak pernah sama sekali, gubrak. Masukin datanya kan jadi pusing tuh. Kalau seperti itu, benar nggak?
Walau begitu, tetap menarik sih, karena ini terus bisa dimainkan secara online saja, murah meriah, atau bahkan gratis juga bisa. Kapan-kapan juga bisa kita ulas nih setelah ini. Terus ya, yang timbangan pintar atau smart scale nomor 1. Nah, ini dianggap kayak main-main sih. Kalau dibilang ngawur 100% sih enggak, tapi bisa dibilang smart scale ini lebih fokusnya itu mengecek dan mencermati profil lipid atau timbunan lemak atau metabolisme lemak dalam darah gitu sih. Timbunan lemak ini tentu bisa aja berkorelasi dengan umur biologis, tapi itu juga bisa beda urusan dan bisa keganggu faktor lain. Logikanya itu gini ya, soal timbunan dan metabolisme lemak itu jelas sih, pasti berkorelasi dengan metabolisme secara umum, benar kan ya? Dan metabolisme secara umum itu berkorelasi dengan seberapa cepat kita menua atau menjadi uzur, itu juga benar. Tapi penuaan yang dipercepat itu selain bisa terjadi karena sindrom metabolisme, bisa juga terjadi karena sebab lain kita sudah sering bahas. Karena itu, kalau yang smart scale ini mestinya harus diuji silang dengan pengukuran pakai metode-metode lain. Sekedar untuk seru-seruan sih bisa. Silakan aja kalau ada yang minat, bisa cari di toko online. Ini juga kapan-kapan kita bisa ulas. Saya kebetulan pernah nyoba, dan semua orang pada ketawa tuh lihat hasilnya. Ada lagi sih, yang meriksanya itu berdasarkan kemampuan kognitif dari sisi daya ingat, memori, kemampuan dalam problem solving kayak gitu, tapi praktisnya gimana ini saya belum pernah paham. Itu dulu deh ya, teaser pertama ini terkait pengukuran umur biologis. Berikutnya insya Allah saya bikin sharing lagi, mengukur umur biologis dengan pendekatan cek darah yang itu dari sini saja, dari Indonesia dan bukannya di luar negeri. Kayak apa hasilnya silakan aja, monitor kanal sini terus. Mau subscribe juga boleh kalau yang belum, tapi ini nggak maksa sih ya. Ya nggak merasa terlalu butuh untuk sehat secara jangka panjang, nggak subscribe juga nggak apa-apa sih. Terima kasih.